Sintayong atau Marcelino? Marcelino. Marcelino atau Hernando? Marcelino. Marcelino Tuh, tante. atau Arhan? Marcelino. Marcelino. Oh, maaf. Marcelino atau ini Elkan Bagot? Itu dia si Bagot. Ya, Elkan Bagot atau Justin Hamler? Nah, Elkan Bagot. Elkan Bagot atau Nathan Joaon? Kayak Nathan deh. Nathan. Terakhir Nathan atau Tom? Nathan. Yeay. Di awal ya, ini mungkin kadang akun-akun Skor ID itu suka memberikan konten-konten selain edukatif, informatif dalam sepak bola, juga memberikan konten-konten untuk entertainment juga ya. Tante Erni, mungkin teman-teman semua pada tahu bahwa dia adalah salah satu tante yang selalu ramai yang diperbincangkan karena memang dia juga selebgram juga ya, memiliki follower banyak, dan ditanya pilih salah satu pemain bernama Marcelino, terus ternyata akhirnya adalah Nathan yang menjadi pilihan utamanya Tante Erni. Ini menunjukkan emang Nathan itu secara visual memiliki daya tarik tersendiri, bukan hanya untuk kaum muda aja, bahkan untuk kaum orang mungkin ibu-ibu juga ya. Tante Erni kan memang udah cukup berusia walaupun masih segar. Pilih Nathan juga teman-teman semua. Cukup menarik teman-teman semua. Yang gue pengen tahu, kemarin itu kamu berdoa, kamu sama Shane cadangan. Match lawan Irak, Shane main, kamu cadangan. Apakah kesimpulannya kamu nomor 3 atau Sintayong melihat? Normal. Apakah Arhan merasa jadi pemain ketiga atau Arhan itu termotivasi untuk berjalan bisa ngalahin 2 pemain untuk, karena kemarin tuh Shane nggak main, Arhan yang gimana waktu ya kan? Jadi perasaan Arhan sendiri dengan datangnya Calvin itu gimana? Saya pribadi melihat Calvin itu permainan sangat luar biasa, benar-benar sangat luar biasa. Dia pengalaman banyak banget, seperti ya pada saat latihan, dan dia di timnya juga caps pertandingan juga banyak banget. Saya juga belajar, saya lebih senang seperti ini, kayak datang pemain baru di pengalaman lebih baik, dan saya harus belajar gimana cara saya bisa nyamain atau bisa lebih unggul dari dia. Ini ya pertanyaan yang sangat klasik juga sih yang diungkapkan oleh Coach Justin, bahwa dimintai pendapat pemain baru datang, gimana responnya. Dan pasti ya di satu sisi emang Arhan itu kan sekarang tempatnya agak digeser ya oleh pemain-pemain diaspora, karena sejauh ini emang pemain-pemain diaspora itu menumpuk di sisi belakang, di back sayap ataupun di center back ya. Dan Arhan memang di sini menganggap bahwa itu sebuah menjadi motivasi dan saling belajar. Bagaimanapun emang Kevin Verdonk adalah mungkin levelnya di atas Arhan. Dia di klubnya aja banyak bermain sebagai starting 11 dan memiliki caps cukup banyak dalam satu musim kemarin, kalau gak salah di angka 34 atau 35 pertandingan, dan itu sangat banyak kalau dalam satu musim ya. Dan artinya Kevin Verdonk adalah pemain utama di klubnya di Belanda. Bahkan konon katanya klubnya itu musim depan akan main di UAL ya, konferensi league itu. Dalam video tersebut, ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Towel. Ada yang kata, abang ambillah Bung Towel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Towel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan diorang borak pasal tower tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Towel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Towel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey. Jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Towel ni. Tak ada cara bro. Bung Towel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach
tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Towel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Towel ni duduk diam-diam. Emang ada aja ya gangguan-gangguan netizen kita ini. Kalau soal sosial media emang kita tidak akan kalah ya, artinya ketika netizen kita mengupkan di media pasti akan viral. Dan di sini emang ada pandit ataupun apa ya, selebgram sepak bola dari Malaysia diminta untuk mengambil Bung Towel ke Malaysia, dan dia sepakat. Sepak bola Malaysia sedang semerawut, pelatihnya gak punya ide, timnya bapuk, stadionnya roboh. Kalau mungkin diartikan ya, karena ini kan bahasa Melayu, jangan tambah lagi Bung Towel masuk ke Malaysia tambah serawut. Emang lucu sih ya. Jadi seakan-akan ini seperti melihat Upin Ipin berbicara, berkomentar, teman-teman semua. Kita video terakhir nih, ada apa nih? Dia pengen bawa Indonesia ke Piala Dunia, benar. Dan ya, gue sih masih amazed sama dia ya. Betul. Dalam arti kok dia berani kayak target 4 besar, dan terbukti yang semua orang nggak mungkin kasarnya, tapi terbukti ya, semoga ini terbukti. Orang sering tanya gue, 2006, gue bilang 99% kita nggak lolos karena terlalu muda sekarang. Mungkin muda. Ya 2030 mungkin lebih realistis. 2030, okay. Tapi yang gue pada saat ditanya gue lupa adalah Piala Dunia tahun depan atau 2 tahun lagi kan punya konsep baru. Ya. Adalah bertambah pesertanya lagi. Jadi peserta Asia yang kuota 5 negara ya dari Asia itu bertambah jadi 9. Oh gitu. Jadi peluang kita lebih besar, nggak 90, mungkin 25%, nggak 1%, tapi mungkin 25%. Tergantung kembali lagi turnamen drawing. Kalau kita dapat kayak pas Piala Asia kemarin terakhir itu jumlah pesertanya bertambah, Indonesia lolos. Ya, nyampe perempat final kan. Jadi ada peluang aja sebenarnya. Ada peluang, karena kuotanya bertambah buat kita. Karena negara kayak menurut gue ya, Saudi, Australia, Iran, Jepang, Korea pasti lolos. Yes. Masih ada 3 slot. Ya, eventually kalau seandainya grupnya menguntungkan kita, bisa aja kita. Benar ya, kayak Indonesia, Timur Leste gitu-gitu. Oh, 3-nya sisa itu. Lu meragukan role, Mas? Maksudnya? Aduh, emang sih ya. Jumlah peserta Piala Dunia kan ditambah menjadi 48 totalnya. Artinya dari Asia menjadi 9 negara. Kita tetap optimis ya. Kita harus menetapkan rasa optimis bahwa kita akan bisa jauh melangkah. Bisa dulu aja, jalani dulu aja. Perkara kita nanti dapat ataupun enggak kan kita nggak tahu ya. Artinya ada peluang untuk bisa memasuki ke Piala Dunia. Mungkin ya kalau Jepang, Australia, Korea, Iran, Saudi itu kan menjadi langganan. Qatar juga mungkin bisa aja Qatar sih ya, cuma kan kemarin Qatar ikut Piala Dunia itu kan karena tuan rumah, dan juga dia back to back juara Piala Asia. Ini patut juga Qatar menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi dari South Asia. Ada juga mungkin Uzbekistan ada tim yang sangat betul-betul solid dalam permainan dari kelompok usia ataupun seniornya. Kemarin di senior Piala Asia kata Uzbek itu masuk ke 8 besar ataupun ya 8 besar. Terus mungkin Jordan ya, timnya sangat mengejutkan di Piala Asia sampai babak final, cukup ada peluang, dan kita juga ada peluang sih, dan mudah-mudahan ya walaupun saya pribadi tidak begitu yakin bisa lolos, tapi ada secercik harapan untuk bisa lolos bahkan di babak grup 3 sebagai 2 besar, mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman semua, kita diskusikan. Tetap positif dan tetap berkomentar dengan baik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.